Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Bapak ingin menjelaskan tentang macam-macam sumber energi. Yang pertama, energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari suara atau bunyi-bunyian, misalnya halilintar, gitar, bunyi klakson, dan bunyi alat musik. Nah, ini macam-macam contoh sumber bunyi, ada drum, ada kentongan ya, yang dapat kita dengar. Bunyi itu sendiri merambat melalui berbagai macam media, bisa udara, bisa benda padat maupun benda cair. Nah, ini yang dicontohkan ini merambat melalui udara, kemudian sampai di indera pendengaran manusia. Bunyi sendiri dikelompokkan menjadi 3 jenis: bunyi infrasonik, bunyi audiosonik, dan bunyi ultrasonik. Manusia hanya dapat mendengar bunyi audiosonik saja dengan frekuensi 20 sampai dengan 20.000 Hz. Sedangkan bunyi infrasonik manusia tidak dapat mendengar, ataupun juga bunyi ultrasonik yang besarnya lebih dari 20.000 Hz. Tapi ada hewan tertentu yang dapat mendengar bunyi infrasonik. Contohnya anjing, kemudian cangkrik itu bisa mendengar bunyi infrasonik. Nah, manusia sendiri hanya mampu mendengar bunyi audiosonik. Sedangkan bunyi ultrasonik dapat didengar oleh kelelawar dan ikan lumba-lumba. Bunyi sendiri dapat diterima oleh manusia melalui media rambat udara, benda padat maupun benda cair. Contohnya ketika kita mendengar suara halilintar, berarti bunyi itu merambat melalui udara. Ketika anak-anak bermain telepon kaleng, itu bunyi merambat melalui benda padat. Ketika anak-anak berenang mendengarkan suara temanmu di luar kolam, berarti itu bunyi merambat melalui benda cair. Selanjutnya, energi panas. Panas juga kita kenal dengan kalor ya. Nah, jadi panas terbesar dari bumi adalah energi panasnya dari matahari yang dimanfaatkan manusia untuk berbagai macam kegiatan. Misalnya menjemur baju, kemudian menjemur hasil panen. Nah, ini contoh yang lain. Panas dimanfaatkan untuk memasak, kemudian juga dimanfaatkan untuk berolahraga. Selanjutnya, energi listrik. Sudah tentu manusia sangat memerlukan listrik untuk menghidupkan berbagai macam perangkat elektronik. Contohnya televisi, ada peralatan masak, kemudian pendingin udara juga memerlukan listrik. Listrik paling banyak dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga. Energi ini bisa digantikan dengan energi panas, bunyi, dan gerak. Misalnya energi listrik bisa kita peroleh melalui pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini ada aliran sungai, kemudian menggerakkan turbin. Turbinnya itu menggerakkan generator, kemudian menghasilkan energi listrik ya. Ini yang ramah lingkungan juga. Jadi tetapi memiliki kelemahan ketika musim kemarau, ketika debit airnya berkurang, maka kita kesulitan. Kemudian tenaga surya. Nah, ini yang energi alternatif juga. Biasanya panel surya diletakkan di tempat terbuka untuk menerima cahaya matahari, kemudian dilanjutkan ke controller, kemudian baterai, inverter, baru dialirkan ke perangkat elektronik yang ada di dalam rumah. Kalau di negara kita kebanyakan dimanfaatkan sebagai penerangan jalan dan lampu lalu lintas. Sebagai bahan latihan, kalian bisa mengerjakan soal yang ada di kolom deskripsi. Demikian video singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.